Ya, berkaitan dengan kalau kita bicara demonstrasi ya, yang mungkin terjadi di banyak negeri sebenarnya. Di negeri kita yang namanya demo ini sepertinya sesuatu rutinitas yang memang dikerjakan dan memang diperbolehkan oleh pemerintah karena memang itu sebagai turunan dari demokrasi itu sendiri. Tapi kita tahu bagaimana Islam sebenarnya mengajarkan kepada kita bernegara, bagaimana Islam mengajarkan kepada kita untuk menasehatin orang yang melakukan kesalahan, sehingga nasihat ana buat setiap muslim. Buat setiap muslim. Pelajari agamanya lebih dalam lagi. Apa sih agama Islam ini? Kenapa Allah menciptakan kita? Untuk apa Allah menciptakan semua ini? Karena terus terang, ana bersedih ketika melihat Indonesia ini dengan penduduk 87,2% muslim. 229 juta muslim. Yang seharusnya warna Islamnya itu nampak, mewarnai gitu. Kalau kita bicara kedamaian Islam, keindahan Islam, ketaatan Islam, rahmat Islam, itu nampak. Dan orang-orang yang berada di pemerintahan mayoritas muslim. Yang berada di kementerian mayoritas muslim. Yang jadi tentara mayoritas muslim. Yang jadi polisi mayoritas muslim. Yang jadi hakim mayoritas muslim. Yang jadi guru mayoritas muslim semuanya. Maka tatkala kita belajar Islam yang benar, Islamnya nggak usah yang neko-neko, nggak usah yang liberal, nggak usah yang radikal. Islam yang biasa-biasa aja. Gimana Islam yang biasa-biasa aja? Ya udah yang seperti diajarkan Nabi Muhammad SAW. Jadi tetap kalau kita bicara mengingkari kemungkaran, tadi kita udah sampaikan, tetap kemungkaran itu harus diingkari. Tapi jangan sampai menimbulkan kemungkaran yang lebih besar. Baik, pertanyaan yang kedua berkaitan dengan tadi ketika dia menyetel kajian dengan suara keras. Sehingga itu mengganggu tetangga, ya memang nggak boleh. Disinilah tidak semua orang niat baik itu ditanggapin baik. Semua orang kalau tanya, anak niatnya baik ini itu. Tapi caranya nggak benar. Kalau dikatakan tetangga habis subuh nggak tidur Ustaz, engkau nggak tahu, mungkin dia tidur. Maka di sini tugas kita, tatkala ingin memberikan nasihat kepada tetangga, ya tadi bisa jadi kita berikan hadiah kepada dia. Flash disk, nih ada kajian bagus nih. Atau dengerin. Atau kita bisa share kepada dia video-video kajian umpamanya. Dengan harapan dia mendengarkannya. Itu mungkin yang bisa kita lakukan kepada tetangga kita. Kita beli buku tentang fadilah sholat berjamaah ke masjid. Dengan harapan hatinya terbuka. Tapi kalau kita tadi dengan menyetel suara yang keras, kalau ini dilakukan penanya pertama, tadi di rumahnya, didengarkan sama istri, sama orang tuanya. Bukan sampai ke rumah tetangganya. Sebagaimana kita itu, kalau tetangga setel musik keras-keras, kita terganggu. Dan kita nggak suka dia melakukan itu. Bagaimana kita? Yang kita setelkan Quran, umpamanya kepada dia. Sama juga nggak boleh ganggu orang lain. Tetap kita menghargai hak-hak tetangga kita. Hadza wallahu a'lam bishawab. Nah.